Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alverdo. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital pada saat sekarang, yaitu wireless network security, keamanan jaringan nirkabel. Kita akan menelusuri 4 area utama dasar jaringan nirkabel, mekanisme enkripsi dari WEP hingga WPA3, melalui autentikasi wireless serta langkah-langkah konkret untuk mengamankan jaringan. Nah, mari kita bedah bagaimana pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu adalah dasar-dasar jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, hingga perangkat IoT ya untuk saling terhubung secara fleksibel. Keunggulan itu jelas, mobilitas tinggi, instalasi mudah, dan akses dari mana saja. Teknologi yang digunakan antara lain Wi-Fi, Bluetooth, ya, dan WiMAX. Berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan nirkabel terbagi menjadi WPAN untuk jarak personal seperti Bluetooth, ada WLAN untuk area lokal seperti Wi-Fi rumah, ada WMAN untuk kota, dan WWAN untuk skala nasional seperti jaringan seluler. Ya. Seterusnya ada wired dan wireless. Ya. Jika kita bandingkan jaringan kabel dan nirkabel, perbedaannya itu cukup signifikan. Jaringan kabel menawarkan bandwidth tinggi, stabilitas dan keamanan yang lebih baik, cocok untuk survei, database, atau sistem perbankan. Sebaliknya, jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas, mobilitas yang jauh lebih besar meski dengan trade-off bandwidth lebih rendah, error rate lebih tinggi, dan lebih rentan terhadap penyadapan jika tidak dienskripsikan dengan benar. Inilah mengapa keamanan jaringan wireless menjadi hal yang sangat krusial. Yang selanjutnya ada standar IEE 802.11. Wi-Fi diatur oleh standar IEE 802.11. Standar ini terus berkembang dari 802.11b dengan kecepatan 11 Mbps, lalu 802 dengan 54 Mbps, kemudian 802.11n yang memperkenalkan teknologi MIMO hingga 600 Mbps. Terus ada 802.11ac yang fokus pada kecepatan gigabit di frekuensi 5 GHz hingga 802.11ax atau Wi-Fi 6 yang dirancang untuk lingkungan padat pengguna seperti kampus dan stadion dengan kecepatan hingga 9,6 Gbps. Pemahaman terhadap standar ini penting untuk memilih perangkat yang kompatibel dan optimal. Selanjutnya itu ada enkripsi WEP ya. Mari masuk ke inti pembahasan enkripsinya. Yang pertama itu protokol pertama yang digunakan dalam Wi-Fi adalah WEP. Nah, WEP ini adalah Wired Equivalent Privacy. Prosesnya itu sistem mengambil WEPK dari key store, menggabungkan dengan initialization vector 4 bit membentuk WEP speed, lalu memproses, lalu algoritma RC4 menghasilkan keystream data, kemudian di sort ya dengan keystream untuk menghasilkan chip header. Namun WEP memiliki kelemahan fatal ya, hanya 24 bit sehingga cepat berulang. Nah, RC4 tanpa proteksi tambahan rentan terhadap VMS attack. Hasilnya dengan tool seperti iTrax ya, hanya di hitungan itu mati ya, sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Selanjutnya itu ada WPA dan WPA2 ya. Dan WPA untuk menggantikan WP ya, diperkenalkan WPA. WPA masih menggunakan RC4 tetapi menambahkan TKIP Temporal Key Integrity Protocol yang melakukan per paket key matching sehingga kunci selalu berubah untuk setiap paket. Namun WPA masih rentan terhadap serangan ARP sehingga lahirlah WPA2. WPA2 menggantikan RC4 dengan algoritma AES yang jauh lebih kuat menggunakan Pro CCMP dan tersedia dalam 2 mode. Personal menggunakan Press Shared Key serta Enterprise yang menggunakan server radius untuk autentikasi terpusat. WPA2 menjadi standar yang umum digunakan hingga saat ini, meski tetap memiliki kelemahan seperti serangan KRA, CK ya, atau cracks ya. Terus selanjutnya ada WPA3. Untuk menjawab kelemahan WPA2 diperkenalkan WPA3 sebagai standar enkripsi terbaru. WPA3 menggunakan metode autentikasi baru bernama SAE, yaitu Simultaneous Authentication of Equals, yang mengganti PS3 yang tahan terhadap serangan kamus offline. Fitur unggulan WPA3 meliputi
war secrets ya. Terus ada inskripsi JCMP 256 ya, yang lebih kuat dari JCMP ya. Dan juga WPA 3 menggunakan HIMAX SH38, dan WPA juga melindungi koneksi hotspot publik melalui fitur ya. Nah, inilah standar terbaik yang tersedia pada saat sekarang ini. Terus ada perbandingan WP, WPA, WPA 2, WPA 3. Jika kita rangkum dalam tabel perbandingan, WPP menggunakan RC4 dengan 24 bit dan CRC 32, status tidak sarankan sama sekali. WPA memperbaiki dengan TKIP dan 45 bit namun masih deprecated ya. Dan WPA 3 dengan GCMP 256 dan SAE adalah pilihan terbaik dan paling direkomendasikan pada saat sekarang ini. Perkembangan ini mencerminkan respon komunitas teknologi terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang. Nah, selanjutnya itu ada metode autentikasi. Metode autentikasi wireless. Nah, selain inskripsi, autentikasi juga krusial. Ada 3 metode utama. Pertama, Open System Authentication. Bagi paling sederhana, AP langsung menerima koneksi tanpa verifikasi apapun. Prosesnya itu hanya request ya, out request, lalu koneksi terbuka cocok untuk hotspot public, tetapi sangat rentan terhadap sniffing ya, dan spoofing. Kedua yaitu Shared Key Authentication. AP mengirim challenge text ke klien ya, menginskripsikan dengan kunci WP dan mengirimnya kembali. Nah, metode ini juga sangat ditinggalkan lah kita bilang. Selanjutnya itu ada Centralized Authentication dan Radius ya. Metode terbaik untuk lingkungan profesional adalah Centralized Authentication menggunakan Radius dengan protokol 802.1x. Prosesnya itu lebih kompleks namun jauh lebih aman. Klien mengirim koneksi ke AP mengirim EAP request untuk identitas. Klien merespon dengan username atau sertifikat digital. AP meneruskan ke Radius, server yang memverifikasi melalui Active Directory atau LDAP. Jika valid, Radius mengirim kunci sesi terinskripsi ke AP untuk membangun sesi aman. Keunggulan itu setiap pengguna punya kredensial unik, inskripsi dinamis per sesi, mendukung SSO, dan administrator bisa mencabut akses dari server pusat tanpa menyentuh AP satu persatu. Selanjutnya ada langkah-langkah keamanan wireless. Keamanan wireless tidak berhenti di inskripsi dan autentikasi. Ada 6 langkah teknis yang harus diterapkan. Pertama, inventarisasi perangkat, catat semua perangkat yang terhubung. Kedua, penempatan AP yang tepat. Ketiga, disable SSD broadcast ya, untuk menyembunyikan jaringan dari pemindaian umum. Keempat, gunakan inskripsi kuat. Nah, dan kelima itu adalah rogue access point menggunakan WIDS ya, atau WIPS. Yang keenam itu adalah konfigurasi router yang aman. Nah, ganti default password, matikan UPnP, aktifkan wireless, dan update firmware skala berkala ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat keamanan wireless. Dalam praktiknya, administrator jaringan dapat memanfaatkan berbagai tools, AirTrax ya, terus untuk penetration testing dan menguji kekuatan inskripsi. Terus ada warehouse untuk analisis paket real time. Dan juga ada ARCLIS Wi-Fi untuk heat map visual jangkauan sinyal. Terus ada WIDS ya, atau WIPS untuk deteksi dan pencegahan instruksi otomatis. Namun ingat, tools hanyalah sarana. Efektivitasnya bergantung pada pemahaman konfigurasi yang tepat dan tindak lanjut yang konsisten. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini? Untuk menutup presentasi ini ya, ada 6 poin kunci yang perlu diingat. Inskripsi telah berevolusi dari WP yang rentan menuju WPA 3 yang sangat kuat. Gunakan WPA 3 atau WPA 2 Enterprise ya, dengan radius untuk keamanan optimal. Autentikasi terpusat 802.1x memberikan kontrol akses terbaik, penempatan AP yang tepat, dan disable SSD yang broadcast yang merupakan pertahanan fisik. Tools seperti AirTrax ya dan warehouse wajib ada dalam arsenal monitoring. Dan yang terpenting, keamanan wireless adalah proses berkelanjutan, bukan penganduran sekali selesai. Seperti kata pepatah dalam dunia keamanan cyber, keamanan jaringan wireless bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi tanggung jawab strategis dan budaya.
Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam ya masyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.